rukhsah, keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, silahkan pakai isyarat tangan, isyarat mata, isyarat hati. Tidak bisa juga pakai isyarat hati lain, disolatkan di muka. Bahkan setelah dicabut nyawa pun itu tetap sholat, disolatkan oleh orang. Sedangkan ibadah-ibadah lain itu ada alternatifnya. Misal puasa tidak sanggup, ada bayar fidyah alternatifnya. Zakat tidak sanggup, berarti penerima zakat. Haji tidak sanggup, haji hanya bagi yang mampu. Bapak Ibu yang dimuliakan, maka untuk masuk surga itu prinsipnya sangat sederhana sekali. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sedang jemaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Sampai hari ini Allah masih memilih kita untuk menghadiri salat subuh berjamaah di masjid. Sekalipun hujan lebat tidak menyurutkan langkah kita untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini termasuk daripada apa yang kita sebut sebagai mendahulukan Allah, lebih mementingkan perintah Allah dibandingkan kepentingan pribadi diri kita sendiri, lebih memprioritaskan Allah ketimbang hal-hal yang bersifat individu. Dan semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai pahala yang besar, jadikan sebagai penghapus dosa-dosa, dan diangkat kita pada derajat yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabbih Isma Rabbikal A'la beserta jajarannya. Yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nini Mama Alim Ulama Cendia Pandai, Kapai Tampai Batanyo Kapulang Tampai Kaba Barito. Yang terhormat ustaz-ustaz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami salat-salat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadonya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibu ambo cali 2 orang ya. Kau yang pilihan-pilihan saja kok. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita dalam pertemuan kali ini, masih bahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan sekarang kita masuki hadis yang ke-22. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kita bacakan firman Allah. Allah berfirman di Al-Quran surah Al-A'raf, surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibul
in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia atau surga. Nah, Bapak Ibu, hadis yang ke-22 ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, berarti dia sahabat Ansor, sahabat yang berasal dari Madinah. Kalau sahabat yang dari Makkah disebut Muhajirin. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Ya Rasulullah, jika aku sholat 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku menghalalkan yang halal dan aku mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain itu, hanya mengerjakan itu saja, apakah aku akan masuk surga? Qala na'am. Nabi pun mengatakan, iya, engkau akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hadis ini kita tarik banyak sekali pelajaran yang berharga. Di antaranya yang pertama, masuk surga itu secara prinsipnya mudah, simple, tidak berbelit-belit Bapak Ibu. Kunci masuk surga itu sangat simpel sekali. Nah, dalam hadis ini Nabi ditanyakan tentang apabila seseorang puasa, sholat, puasa, kemudian dia halalkan yang halal, artinya dia kerjakan yang halal saja, dan menjauhi yang haram, maka bisakah masuk surga? Kata Nabi, bisa. Nah, maka masuk surga itu memang secara prinsipnya itu sangat simpel sekali, menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah yang dilaksanakan pun itu manistata'na, manistata'tum, semampu kita, apa yang kita bisa lakukan. Nah, dalam hadis ini sahabat yang bertanya tersebut itu dia tanyakan apabila saya sholat dan puasa. Nah, maka ulama beda pendapat, apakah sholat dan puasa saja yang diwajibkan? Nah, maka ulama menjelaskan kenapa sahabat itu sholat dan puasa saja cukup. Yang pertama mengatakan karena sahabat itu hanya mampu sholat dan puasa. Dia tidak mampu berzakat dan tidak mampu berhaji. Nah, makanya Nabi mengiyakan. Pendapat yang kedua mengatakan ketika itu perintah zakat dan haji belum diwajibkan. Nah, makanya sahabat tersebut dengan mengatakan jika saya sholat, jika saya puasa, bisakah masuk surga serta menjauhi larangan Allah? Maka Nabi katakan bisa. Maka kesimpulannya untuk memasuki surganya Allah itu secara prinsip sangat simpel, sangat sederhana Bapak Ibu. Jauhi segala larangan Allah.
Kan yang membuat kita masuk neraka itu kan dosa, Bapak Ibu. Kalau tidak ada dosa, tidak akan masuk neraka. Nah, maka perintah Allah ini jauhi dan laksanakan apa yang Allah perintahkan, itu pun semampu kita, sekuat yang kita mampu. Maka sholat itu kita kerjakan. Nah, sholat ini tidak ada alternatifnya, Bapak Ibu. Berbeda dengan amalan lain. Kalau sholat itu yang ada rukhsah, keringanan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, silahkan pakai isyarat tangan, isyarat mata, isyarat hati. Anda bisa juga pakai isyarat hati lain, disolatkan di muka. Bahkan setelah dicabut nyawa pun itu tetap sholat, disolatkan oleh orang. Nah, sedangkan ibadah-ibadah lain itu ada alternatifnya. Misal puasa tidak sanggup, ada bayar fidyah alternatifnya. Zakat tidak sanggup, berarti penerima zakat. Haji tidak sanggup, haji hanya bagi yang mampu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka untuk masuk surga itu prinsipnya sangat sederhana sekali. Nah, Bapak Ibu, kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, lagi-lagi sholat memegang peranan penting di sini. Nah, memang sholat itu adalah kunci surga, Bapak Ibu, kunci kebaikan hidup di dunia maupun di akhirat. Apa kata Nabi? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuh. Amalan yang pertama diperiksa pada hari kiamat adalah sholat. Jadi pas kita nanti dihisab oleh Allah, berhadapan sama Allah, sholat yang pertama ditanya, bukan amalan yang lain. Bukan apa yang berhasil kita capai di dunia, berapa harta kekayaan, apa jabatan terakhir, berapa jumlah anak keturunan. Nah, sholat. Selamat jawaban sholat ini, maka selamat jawaban selanjutnya. Tapi kalau rusak jawaban sholat ini, rusak pula jawaban yang berikutnya. Karena sholat ini adalah kunci, Bapak Ibu. Dan Nabi juga sampaikan, inna bainar rajul wa bainas syirk wal kufr tarkas salah. Sesungguhnya batas antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Yang membuat kita orang Islam itu sholat. Kalau kita tidak sholat, apa bedanya kita sama orang selain Islam? Maka sholat ini adalah pembatas, pembeda antara seorang muslim dengan tidak muslim. Bapak Ibu, sholat itu kan syaratnya Islam dan berakal sehat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, Bapak Ibu, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama nyokapin, yang kedua gilo. Nah, antara dua itu saja, Bapak. Sebab sholat itu wajib bagi orang Islam dan berakal. Jadi kalau ada orang yang tidak sholat, antara dua itu berarti. Kalau tidak kapianya, berarti gilo. Nah, tidak berakal sehat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga diperintahkan di situ yang disebutkan adalah amalan puasa. Pernah sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bi'amali yudkhiluni al-jannah. Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Apa kata Nabi? Alaika bis-shaum. Hendaklah kamu berpuasa, fa innahu la idlalah. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Kemudian sahabat itu bertanya lagi beberapa waktu berikutnya, maka Nabi menyuruhnya, berpuasalah, puasa itu tidak ada tandingannya. Nah, maka puasa ini termasuk amalan yang mesti kita rutinkan seperti itu. Nah, kalau bisa ditambah selain puasa Ramadan, rancak bana. Kalau yang wajib tentu puasa Ramadan, Bapak Ibu, 30 hari sebulan penuh. Tapi kalau bisa ditambah dengan puasa Senin Kamisnya atau puasa Ayyamul Bidnya 3 hari setiap bulan, atau kalau bisa puasa Daud, itu bagus sekali, maka sangat utama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu yang diperintahkan di situ kita menjauhi larangan Allah dan mengambil yang halal saja.
Nah, memang Bapak Ibu secara prinsipnya masuk surga itu sangat simpel, tapi secara pelaksanaannya, nah, kironyo ndak sesimpel itu Bapak Ibu. Kita harus melakukan ini, jauhi larangan Allah, ambil yang halal saja. Itu setiap detiknya, setiap jamnya, setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, setiap tahunnya, sampai kita bertemu dengan Allah. Maka harus ada mujahadah, harus ada azam dalam diri kita, harus ada tekad yang kuat untuk melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian yang terakhir, apa pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu? Dalam hadis ini disebutkan, dengan amalan yang wajib saja itu sudah cukup untuk memasuki surganya Allah. Berarti apakah tidak perlu mengamalkan yang sunnah? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui amalan sunnah itu fungsinya apa? Yang pertama fungsinya adalah orang yang sering beramal sunnah maka dia dicintai Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbah. Tidaklah hambaku itu rutin melaksanakan ibadah bin nawafil, ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, hatta ahibbah, kecuali aku akan mencintainya. Jadi semakin banyak kita mengamalkan sunnah, maka semakin cinta Allah kepada kita. Kemudian tujuan yang kedua, fungsinya adalah menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Nah, ketika seorang hamba itu dihisab di hadapan Allah, ternyata amalnya banyak cacat, amalan-amalan wajib. Lalu Allah pun memerintahkan malaikat, lihatlah hambaku ini apakah dia punya amalan sunnah. Nah, kalau ada, maka amalan sunnah itu akan memperbaiki kerusakan amalan wajibnya. Nah, memang Bapak Ibu, untuk masuk surga itu cukup dengan yang wajib saja. Kalau kerjakan yang wajib, maka insya Allah cukup untuk masuk surga. Tapi pertanyaannya, ibadah wajib kita itu sudahkah sempurna? Apakah sudah 100% seperti yang Allah inginkan? Apakah sudah pasti niat kita itu lurus, pelaksanaannya baik seperti itu? Nah, apakah sudah dipastikan kita tidak ada lalai sama sekali dalam melakukan? Tentu ada Bapak Ibu. Di setiap sholat yang kita lakukan pasti kita merasakan ada kekurangan. Apakah kurang khusyuk kita atau gerakannya kurang baik barangkali, maka amalan sunnah inilah yang menyempurnakannya. Jadi kalau seseorang beramal wajib, yang amalan wajibnya itu memang sesuai dengan yang Allah harapkan 100%, maka dia tidak butuh amalan sunnah lagi. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah sampai di level tersebut? Belum, jauh kita dari level kesempurnaan. Makanya kita laksanakan amalan sunnah untuk menyempurnakan kekurangan amalan-amalan wajib kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serta orang yang beramal sunnah inilah yang banyak menghabiskan waktunya untuk Allah dengan sholat malamnya, sholat duhanya, sedekahnya. Maka semakin seseorang mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah akan mencintainya. Maka sesuai dengan yang disampaikan orang tadi, jika kita kerjakan yang wajib, jauhi larangan Allah, dan ambil yang halal saja dalam hidup ini, maka insya Allah sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Bapak Ibu, semoga Allah mudahkan kita menuju masuk surga, dan semoga Allah mudahkan kita menjauhi perkara yang haram. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu seperti yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.